Mukbang apa? Nih lagi tren banget di TikTok, di YouTube Short dan lain-lain. Jadi apapun yang kalian mau bisa jadi kenyataan. Kak, aku udah capek. Aku tuh udah berdoa siang malam, bahkan udah ke tanah suci. Tapi kenapa doaku tuh nggak dikabulkan? Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Selice bersama Bumil satu ini. Jadi kali ini aku akan mukbang. Nih dia. Mukbang apa? Nih lagi tren banget di TikTok, di YouTube Short dan lain-lain. Tapi kayaknya belum ada yang bikin YouTube panjangnya. Jadi aku akan bikin nih guys, kombinasi antara Indomie goreng mie Aceh dengan mie sedap rasa sambal goreng. Katanya enak banget loh kalau digabungin. Oke, kita cobain aja. Dan aku nggak bakal sendirian kali ini. Aku bakal ditemenin salah satu YouTuber dan TikTokers juga yang kita bakal bicarain tentang law of attraction. Yaudah ntar aja. Pokoknya kita masak aja dulu ya. Oke, yuk. Nah guys, ini dia teman collab aku kali ini. Jadi perkenalan dulu. Oke. Jadi dia adalah temen tapi kayak udah berasa sahabat gitu. Padahal baru pertama kali ini kita Soul sister. collab. Jadi dia tuh membahas, namanya Tresnani ya. Membahas tentang apa aja sih? Oke, langsung nih ya. Ya langsung Oke. perkenalan dulu kan ini soalnya. Halo semua, salam kenal. Aku Tresnani Moonlight. Jadi kalian bisa subscribe YouTube aku Tresnani Moonlight, Instagram Tresnani. Jadi konten aku lebih ke self development, manifestation, masculine, feminine. Jadi kayak lebih ke hukum alam gitu sih. Karena aku suka banget topik itu, jadi yaudah kita harus mukbang bareng dan ngomongin ini bersama. Dan ini di depan kita udah ada nih yang tadi kalian lihat ya. Ini dia mie sedap campur Indomie. Udah pernah nyobain belum? Belum sih. Oh, belum. Jadi ini first time guys. Iya, satu-satu pun belum ya? Sama sekali belum. Oke. Aku diomelin soalnya kalau makan ini. Oh gitu ya? Tapi sama aku nggak apa kan? Nggak apa-apa. Nah, jadi kita sambil makan dulu ya guys. Kita cobain dulu nih. Oke. Kita first bite. Guys, kita coba ya. Ini pedes nggak sih? Ada pedesnya katanya. Oke. Kamu kuat pedes nggak? It's okay, aku suka Oh ya? sih. Suka ya? Oh, Suka. sama. Sefrekuensi. Mari kita. Ya. Tuh, first bite ya guys. Makan. Ini sih ada pedesnya ya. Masih enak. Enak dicampurin. Jadi aku pernah nyobain yang ini mie goreng Acehnya. Aku mukbangin, kalian bisa nonton di sini. Tapi aku belum pernah nyobain yang ini sambal goreng. Nah, jadi dia rasanya nggak yang terlalu mie Aceh banget jadinya. Ada sensasi pedes dari si sambal goreng itu ya. Benar. Terus nih ada timun. Jadi kalau misalnya ada seret-seret, Benar. Biar balance ya. Ya kan? Nah, jadi kita sambil mukbang sambil ngobrol-ngobrol nih. Kalau misalnya kalian ngikutin Instagram Selice, aku tuh pernah bahas tentang law of attraction. Jadi kayak bahas-bahas iseng aja gitu. Kayak aku percaya itu. Apa sih law of attraction? Nah, itu aku belum pernah jelasin di YouTube, guys. Nah, karena Tresnani ini bener-bener fokus ngebahas tentang itu, ada nih yang bisa jelasin secara singkat. Apa sih itu law of attraction gitu. Jadi pasti dari kalian banyak banget yang penasaran gitu. Itu apa sih Kak? Kok Kakak bisa jadi fans of Loa gitu, kayak gitu loh. Benar. Tapi sebelum aku ngomongin tentang Loa, oke,
Kamu udah praktek loa berapa tahun nih? 3 kayaknya. Oh ya? Oh nice. Jadi buat teman-teman di rumah, law of attraction atau hukum alam ya kan, tarik menarik. Jadi simpelnya banget ya, apapun yang kita ucap, pikirkan, tulis secara berkala gitu ya, konsisten, itu yang bisa ketarik menjadi realita. Nggak peduli negatif atau positif, yang kamu fokuskan ke situ yang ketarik menjadi realita. Makanya hati-hati. Kalau kamu terus susah mikir kayak, kenapa ya cari duit kok susah ya? Aduh aku kesel banget cari cowok, nggak ada yang bener, kayak brengsek gitu. Semua cowok brengsek gitu. Itu hati-hati. Jadi itu ya. Hati-hati nanti kalian bener-bener ngetarik cowok yang nggak bener gitu loh. Iya, kayak, kenapa ya cari kerja susah, cari duit susah, ya udah. Benar. Nah, Iya. simple thing-nya gini deh. Kan kita sering ya kayak misalnya ngelihat teman kita lagi jerawatan parah tuh. Misalnya. Bener. Terus kita kayak ngebatin tapi bukannya ngapokin dia ya. Iya. Maksudnya takut, jadi takut gitu Bener. atau gimana, terus kayak keselibet kita mikirin gitu. Ternyata besokannya muncul jerawat. karena itu you attract what you fear. Iya. Kayak paranoid itu, hati-hati. Jadi bukan cuma kayak jerawat yang kayak kamu bilang tadi, tapi juga kayak misalnya kamu lagi ngerasa sakit nih, misal Aduh, ini apa ya, ginjal nih jangan. sakit di sini. Terus kamu Google kan kayak sakit di pinggang. Terus kan keluarnya kayak ginjal, terus kanker ya nggak sih? Iya. Terus kayak nyeremin gitu kan. Iya. Terus kalau kamu masuk ke alam bawah sadar kayak langsung gimana sih, keringat dingin, Iya. deg-degan, itu feeling kan, mainnya feeling. Nah, feeling itu yang hati-hati. Feeling akan ketarik frekuensinya ke alam semesta, terus balik lagi ke kamu, dan kamu benar bisa dapat penyakit itu. Iya, Makanya bener. hati-hati. Aku salah satunya punya baby itu loa, Beb. Jadi aku tuh emang pingin pacaran dulu berduaan gitu kan. Terus tapi kan namanya orang udah nikah, berhubungan gitu kan, Bener. rutin harus terus dicek kan Bener. gitu. Ini jadi atau enggak jadi atau enggak. Nah, aku tuh sering cek dan sering ngebayangin tiba-tiba garis 2 gitu. Padahal waktu itu kita emang belum program gitu. Kayak aku baru lepas pil KB, bayangin aja. Baru banget lepas, terus kayak kan harusnya masa suburnya tuh katanya nunggu setahun. atau gimana. Benar. Nah, tapi karena aku tuh suka agak ngebayangin dan agak-agak parno dikit gitu. Kenapa parno? Enggak gimana ya, maksudnya kayak aku kadang ngebayangin aku bisa nggak ya jadi mama yang kayak gitu-gitu loh, kayak lebih kayak gitu. Jadi belum yang program siap banget gitu loh. Karena aku suka ngebayangin gitu, jadi terjadi gitu. Terus persis kayak Exact. aku lagi exact gitu, kayak aku lagi di kamar mandi, aku ngeliat garisnya 2 terus aku panik. Itu bener-bener Dan terjadi. kamu mikirin itu terus-terusan nggak sih? Terus-terusan. Nah, itulah yang menjadi realita. Nah, jadi buat bener. bunda-bunda di rumah yang lagi menunggu buah hati, itu bisa dipraktek sih. Karena works banget, berhasil banget. Terus ada tadi aku bacain DM followers aku yang ngelihat A Day in My Life sebagai bumil aku baru. Terus dia komen di situ, ya ampun Kak, aku pingin banget cepet dapet buah hati, semoga aku cepet dapet ya, semoga ketularan gitu. Terus habis itu nggak lama, nggak sampai seminggu kayaknya, dia garis 2 dong. Iya, dia nge-DM aku. Wah, aku yang komen ini kemarin gitu. Itu keren banget sih. Itu bisa berarti ya. The power of words. Jadi mungkin gini, dia ngeliat nih di HP-nya kan, video kamu set, ih kok asik kayak jadi Kak Sally gitu kan. Misalnya kamu ke dokter, terus ngecek, jadi dia feelingnya ikutan kayak, aku pasti kayak gini nih. Mungkin mereka nggak sadar kalau itu loa, nggak sadar, tapi subconscious mind dia tuh kayak, iya aku pengen nih suatu hari nanti aku pasti bisa kayak gini, tuh dia ikutan happy. Itu yang ketarik, gitu. Tapi kalau sebaliknya gimana, Beb? Misalnya ada kita ngelihat teman kita baru beli mobil, Alphard gitu ya. Terus kita kayak sirik gitu. Ngerti? Kayak sirik, ih males banget gini-gini, terus jadi negatif gitu. Nah, itu gimana? Maksudnya itu kita akan nge-track itu juga atau enggak gitu? Oh, maksudnya nge-track si mobil itu? Enggak. Karena itu low vibration. Jadi guys, di bukan badan siapa ya, di kita, diri kita tuh ada high vibration sama low vibration. Nah, orang yang ngomong apapun, nulis atau membayangkan menjadi realita dengan cepat, itu yang energinya ada di atas. Kayak inner world, udah nggak ada lagi sifat iri dengki. Iya. Kayak ngelihat tetangga sukses dia iri, gitu kan. Terus Iya, kayak manipulatif, fitnah orang, kebencian, ngerti nggak sih? Yang kayak gitu-gitu yang apalagi ya, sifat-sifat toksik itu harus dihilangin dulu. Makanya kalau kalian mau doanya dikabulkan dengan cepat, harus benerin inner world jiwa kalian dulu. Bener-bener kamu tunggu ya. Mohon maaf guys. Terus lanjut
lanjut. Nah jadi ini banyak banget teman-teman di rumah tuh kemarin yang pada konsultasi bilang, Kak aku udah capek, aku tuh udah berdoa siang malam bahkan udah ke tanah suci, tapi kenapa doa aku tuh nggak dikabulkan gitu kan? Kalian tahu nggak kenapa? Karena mungkin inner work-nya dia belum dibenerin gitu loh. Dia masih mengeluh, meratapi nasib. Tuhan kenapa hidupku begini gitu? Kayak ada. Jadi ibu-ibu kan dia udah 10 tahun menunggu kehamilan tapi dia nggak hamil-hamil. Oh iya. Oke, terus dia juga apa ya kayak pengen bangun rumah sampai sekarang belum ada rezeki dan dia tuh kayak meratapi nasib kayak kenapa doa aku tuh gak dikabulkan, apa salahku gitu loh. Kalau dia udah praktek, Tapi ya itu dia belum detach, dia belum apa ikhlas, the power of ikhlas gitu loh. I see. Kamu kan nggak apa expect ini enggak kan? Iya. Enggak, cuma aku bersyukur juga gitu loh. Bener. Bukan yang kayak aduh ngeluh gini gitu. Enggak. Kayak gitu. Jadi emang ya karena udah tahu Loa, udah baca bukunya juga, udah nonton video-video Tresnani gitu kan. Maksudnya kalau kita baru belum tahu ilmu ini, kita akan bisa ke bawah low vibration gitu loh. Ngerti. Kayak gitu. Jadi secara tidak sadar itu tuh dia nggak menarik hal baik ke dalam hidupnya secara dia tidak sadar gitu kan. That's Kayak why yang tadi gitu. harus dijaga banget energinya sih. Iya. Tapi nggak usah khawatir. Jadi gini, nanti kalau kamu udah high vibration, positif gitu kan, kamu akan menarik teman-teman yang vibrasinya sama kayak kamu dan positif juga. Nah orang-orang yang toxic, yang suka nyindir, yang suka ngomongin teman sendiri, yang negatif, yang ngeluh terus itu nanti mental sendiri. Seleksi alam. Oh, I see. Jadi maksudnya kita bertemu jodoh juga sama dong? Sama. Jadi kalau misalnya jodoh kita tuh masih yang kayak suka selingkuh sana sini, Iya. bandel atau Oke. gimana, bisa jadi kepercayaan kita akan cowok begitu atau bisa jadi kita masih low vibration. Oh bisa jadi ya. Tapi misalnya gini, kan banyak nih perempuan ya kan itu kebanyakan perempuan. Iya benar. Penonton aku 70% cewek. Iya kan? Oke, nih buat teman-teman di rumah nih yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan, jangan kamu terus-terusan mikir, aduh dia kemana ya, kok nggak ada kabar ya, dia kayak selingkuh nih, aku tahu nih dia selingkuh nih, gitu. Hati-hati. Karena nanti kalau misalnya 2 bulan kemudian tiba-tiba dia selingkuh nih, Iya. terus si cewek-cewek ini yang tadi negatif itu bilang, tuh kan benar dia selingkuh. Iya padahal. Jadi sebenarnya bukan si cowok ini yang salah, tapi kamu yang menciptakan itu menjadi realita. Aku pernah lagi kayak gitu. Tapi nggak jadi realita kan? Jadi realita dulu waktu Sama aku belum tahu. suami? Bukan. Oh, bukan. Iya. Jadi karena aku takut. Karena apa ya? Insecure lah ya, insecure gitu. Terus mikirin nanti kalau dia selingkuh sama ini, terus jadi nyata dong. Beneran dong itu yang terjadi. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Jadi belajar dari pengalaman. Bener-bener gitu. hati-hati guys. Terus dari law of attraction kita bisa nge-attract apapun yang kita mau. Bisa. Nothing is impossible. Jadi apapun yang kalian mau bisa jadi kenyataan. Tapi ada syarat, ini ada tekniknya. Iya. Nggak yang tiba-tiba, oke, aku pengen menjadi miliarder dengan rumah misalnya 5 lantai. Nggak gitu juga. Nah banyak di luar sana netizen mikir, Kak aku udah praktek loa tapi kenapa belum kejadian semua? Ya karena energi dia masih desperate, masih instan, maunya pengen besok gitu loh. Gitu. Pengen besok uang 5M gitu ya. Iya, ada kayak waktu itu pasti. Iya dia bilang, Kak aku kelilit hutang nih, gitu kan, hutang online, pinjaman Pasti itu. banyak banget ya yang curhat ke kamu. Pinjaman online kan, terus dia bilang ada ratusan juta gitu, terus dia pengen kayak mendapatkan rezeki, gimana ya Kak caranya yang cepet gitu, instan pengennya. Pakai loa bisa nggak sih Kak? Kayak aku dapatnya cepet gitu. Jadi orang tuh berpikir loa ini kayak black magic gitu loh. Iya. Jadi makanya banyak yang bilang, musrik nih gitu ya. Iya. Nah, kenapa orang banyak bilang musrik? Karena aku no wonder juga sih. Di Indonesia tuh yang aku lihat ya, beberapa orang ngajarin loa memang terdengar musrik, ngerti nggak sih? Oh. That's why di YouTube aku tuh selalu bilang kayak asking to God, kayak Benar, kita harus berdoa juga. Yes. Iya, dan berikhtiar lah Benar, ya. benar. istilahnya gitu ya. Gini, kalau di Indonesia tuh rentan banget ya ngomongin bahasa kan. Nggak bisa kalau orang luar negeri kan bilang asking to the universe gitu kan. Tapi kalau di Indonesia aku bilang mintalah kepada alam semesta. Yang ada aku dibully nih. Alas siapa ya? Iya, pasti netizen bilang kan ada Tuhan gitu. Padahal sebenarnya alam semesta nih kalau yang aku pelajari ya. Dan Tuhan itu beda. Iya, bukan beda sih gini. Menurut kepercayaan. Makanya aku bilang ada orang mau dia punya seru nih. orang yang punya agama sama yang nggak punya agama itu kalau energi dia bagus, inner work dia yang aku bilang tadi ya positif gitu kan. Terus dia punya keyakinan kalau aku bisa mendapatkannya gitu kan. Aku percaya itu udah OTW. Ya dia bisa beneran meskipun dia nggak punya agama. Elon Musk coba. Dia Kristen. Aku suka dia. Suka dia. Cuma dia yang kayak lebih ke logika banget gitu loh orangnya. Tapi coba deh dia lihat deh dia bisa menciptakan apapun yang dia pikirkan loh.
Tesla segala macam gitu kan. Dia jadi miliarder, bukan Makanya. miliarder lagi, triliuner. Jadi di seminar aku juga bilang sih, Loa ada di semua ajaran agama. Oke, Kristen, apalagi Buddha, Hindu, Islam dan lain-lain. Benar. Tapi juga buat orang yang nggak punya agama kayak ateis atau agnostik itu bisa juga. Jadi ini tuh hukum alam, guys. Hukum alam. Kita tuh ngomongnya frekuensi gitu. Iya, karma, tabur tuai. Itu kan ada di agama kalian masing-masing kan? Iya. Jadi kayak bahasa orang awam ya. Ucapan tuh ada doa, udah itu aja. Iya. Tapi kalau di luar tuh penjelasan secara apa ya? Kayak Lebih deep. Ya, lebih deep dalam. gitu. Kenapa? How? Kok bisa apa yang kita tulis, kita pikirkan semua kok bisa menjadi kenyataan tuh ada penjelasannya gitu. Iya. Karena tubuh kita nih, otak mengeluarkan sinyal frekuensi, vibration yang dikirim ke alam semesta yang juga punya ini terus balik lagi ke kita gitu. Dulu aku juga salah satunya YouTube. Minum dulu ya. Minum. Jadi salah satu pekerjaan aku sekarang jadi YouTuber itu juga aku kayak hasil Loa. Serius? Karena aku waktu SMP SMA suka banget ngelihat Michelle Phan. Ya, aku suka banget ngelihat Michelle Phan. Dia tuh YouTuber makeup gitu. Kayak cantik, terus kayak ngomongnya enak kayak gitu. Tuh aku suka ngebayangin sambil ngomong sendiri di kaca. Terus kayak aku ngebayangin jadi YouTuber gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu, aku juga pernah kayak gitu. Tapi aku nggak mikirin kalau one day aku bakal jadi YouTuber, enggak. Iya, aku juga. Aku cuma kayak, Hello guys, welcome back to my channel. iya kayak gitu. Kayak K-popers yang suka niruin Kaselice gitu, banyak lah yang suka niruin kayak gitu tuh bisa kalian Bisa juga. track. Bener-bener itu namanya fake it until you make it. Jadi kayak act as if itu ada istilahnya kalau di luar ya. How to act as if. Jadi kayak bersikap seolah-olah nih. Misalnya kamu mau jadi YouTuber, oke. Tapi posisi sekarang kamu masih kerja kantoran. It's okay, kamu bisa ngomong di depan kaca kayak hello guys, welcome back to my channel gitu. Itu kayak act as if. Jadi kayak kamu tuh berpura-pura tapi pakai perasaan gitu. Nah, Gitu, guys. kalau kamu mau manifest apapun yang kamu mau menjadi realita, kamu bisa tuh act as if, bersikap seolah-olah. Jadi kalau misalnya nih, aku pengen jadi orang, jadi sultan gitu, sultan. Tapi kondisinya aku masih ngekos, Oke. terus apa-apa semuanya mepet. Nah, gitu act as if-nya gimana? Kalau misalnya dia mau jadi sultan gitu ya, Iya, terus dia kayak, ngekos nih. Iya, bener-bener kayak, It's okay. Dia jangan meratapi nasib dengan realita yang saat ini dia punya. Kayak, aduh kenapa hidup gue susah banget gitu. Jangan. berfokus ke situ gitu Iya. ya. Nah, ketika kamu punya mindset abundance, maksudnya kayak yang jadi sultan tadi, dia bakal mikir gini, oke, situasiku saat ini itu cuma sementara. Ini bagian dari perjalananku OTW menjadi si sultan itu. One day. Aku nggak tahu kapan, tapi aku tahu. Dan ini, nih ya, ini sumpah aku merinding loh. Aku merinding. Karena aku dulu punya kayak gini pikiran. Aku bilang, oke, situasiku susah. Mungkin kamu sekarang lagi susah ya, mau makan susah. Iya. Tapi kamu punya pikiran kayak aku bakal jadi sultan, bakal jadi selebgram artis atau siapa. Kamu punya mindset kayak gini. Situasiku yang susah sekarang nggak punya duit, ini bakal jadi memori terindah ketika aku sukses nanti. Bakal aku ingat. Mungkin aku bakal menginspirasi orang gitu. Kamu harus punya mindset kayak gitu. Jadi ya ini cuma sementara, paling 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi bukan berarti kamu cuma bengong ya. Kayak gitu, bermimpi sambil tiduran sambil rebahan gitu ya. Kita mencoba gitu. Kamu usaha ngapain kayak gitu. Iya. Sama sih, sebelum aku jadi YouTuber pun, aku tuh juga kerjaan apa aku cobain Gas, gitu. iya. Mau itu makeup artist, tengah malam bahkan itu nyetir ke tempat untuk make upin orang kayak gitu. Iya ya, makeup artist ya. Iya, aku makeup artist. Terus habis itu dulunya, terus aku nyobain juga kerja kantoran. Terus aku nyobain juga jadi broker. Dulu pernah juga jual-jualin rumah. Pokoknya semuanya aku cobain. Tapi kan nggak tahu ya rezekinya dari mana, itu nggak tahu gitu loh. Kayak gitu. Salah satunya YouTube ini gitu. That's why you have to take action, guys. Yes. Kita nggak ada yang tahu. Coba aja semua yang ada di depan mata, opportunity, gas aja. Gas aja. Karena gini, ini aku ngomong ya, kita ngomongin life purpose ya. Kita nggak tahu life purpose kita apa sampai kamu tuh mencoba yang ada di depan mata kamu. Kadang gini, Kak, tapi aku nggak suka dengan kerjaan yang lagi ditawarin ke aku nih, misalnya jadi marketing gitu kan. It's okay, ambil dulu aja. At least buat nabung gitu ya, at least ya, buat nabung. Karena kita nggak ada yang tahu dengan kamu dapat si tawaran ini adalah jembatan kamu menuju your life purpose. Jadi kayak kamu kerja di sini, siapa tahu nanti kamu ketemu klien orang mana yang nawarin kamu, Mbak aku lagi nyari nih. Dan itu kayak, oh gila, ini kan yang gue cari selama ini gitu loh. Pernah nih. Oh, nanti ada satu cerita aku lagi nyari kerjaan di channel kamu ya.
Oh iya Ya, boleh. ingetin ya. Aku nyari kerjaan setengah mati, ditolakin sana sini. Ntar aku akan Boleh. cerita kamu. Nonton ya. Iya. Ayo makan dulu makan. Makan. Ini keasikan nih. Sharing sama kalian saking Nih, pengen by the way, sharing. netizen udah pada nyoba belum nih dicampur kayak gini nih? Jadi kalau menurut aku kalian harus cobain sih. Soalnya menurut aku ini enak, bukan yang kayak iseng-iseng asal dicobain. Enggak. Terus hasilnya zong gitu loh, ya kan? Bener. Tapi emang Indomie, bukan Indomie sih, merek apapun mie instan di Indonesia menurutku enak banget loh. Aku nggak tahu ya, kayak aku nyoba merek-merek orang luar, ya emang ada juga sih yang enak, Iya. cuma nggak yang se-rich rasa yang di sini. Di sini. Bener itu, rempah kita kali ya. Rempah sih. Iya kan? Bener. Terus paling yang enak kalau mie instan tuh Korea sih. Iya, masih Korea. masih tasty yang kayak gitu. Kalau Thailand aku pernah nyoba sih satu, lumayan sih, tapi nggak seenak kita gitu loh. Oh, yang kayak tom yum, rasa-rasa tom yum Iya, gitu. iya. Aku pernah nyoba, Malaysia juga lumayan enak. Mami, dia ngeluarin mami tuh Belum lumayan nyoba. enak. Kalau orang bule kayak nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada. Mie instan gitu orang bule? Ada. Cuma mereka impor dari Oh bisa jadi. Cina juga ya atau Dari Thailand Asia. dan Karena ini Asia. sebenarnya makanan Asia nggak sih? Bener sih. Ramen gitu kan? Duh, enak nih. Oh kalau Bumil. orang bule kayaknya lebih ke pasta gitu ya? Iya, bener. Bener. Jadi kamu level kepedesannya kuatnya sampai mana nih? menurun. Samyang kuat nggak? Samyang kuat sih. Kuat. Berarti lumayan guys. Tapi teman-teman di rumah kayak ini nggak sih? Ngerasa kadang tuh tingkat kepedesan kita menurun? Iya nggak sih? Kayak dulu kita kuat banget pedes kan, tapi seiring berjalannya waktu kok jadi kayak udah nggak kuat lagi gitu lah. Bisa kayak gitu. Bisa yang nambah terus sampai mati rasa. Oh iya sih. Kamu tau nggak kayak mie ada toko mie, bukan toko apa ya, kayak kafe kecil mie. Kalian pasti tahu sih, tapi aku nggak mau sebut merek. Yang dia jualannya mie instan begini, tapi pakai cabenya banyak banget. Abang Ade. Yes. Yes. Aku pernah challenge itu. Terus kamu gimana? Sakit perut. Aku nyobain yang 200 cabai loh. Mie-nya satu tapi. Duh, cabenya wah bener-bener sampai menggunung digulung. Gila. Berarti rasa mie-nya udah nggak ada nih ya? Iya, udah nggak ada. hilang. Pahit. Jadi kayak pahit. Tapi pedes nggak? Pedes banget. Pedesnya tuh kalau aku lebih mending mukbang yang mie instan pedes daripada dikasih cabai lagi gitu. Soalnya kalau cabai tuh ke perut tuh langsung mules-mules banget. Iya, Kayak iya. gitu. Jadi yang langsung pedes tuh kayak samyang gitu kan? Kayak gitu di perut masih oke. Masih oke. Nah guys, jadi gimana kalian udah ada pencerahan kalau kalau kalian pengen sesuatu, nothing is impossible guys. Jadi kayak bener-bener ini aja ya, yakin aja gitu ya. Jadi Itu gini, bisa terjadi. jangan ada keraguan kayak mental konflik sebutannya. Jadi di buku Mental konflik bener. kamu harus baca sih The Power of Your Subconscious Mind itu ngomongin. Jadi kayak istilahnya mental konflik di mana ketika orang berdoa Ya. atau berucap afirmasi gitu kayak aku percaya bisa membeli rumah di Pondok Indah misalnya gitu. Tapi antara hati dan ini pikiran nggak sinkron. Kayak mungkin nggak ya, tapi duitnya dari mana nih? Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Iya. Orang nggak punya, gaji gua aja cuma 5 juta, ya udah. Iya. Jadi kayak pakai faith, keyakinan 100%. Gitu, itu sih kuncinya. Bener banget. Aku pernah waktu itu bermimpi nikah, resepsi gitu sama Gian di Bali dengan konsep yang wah pokoknya Iya, kayak iya. impian banget di saat aku masih kerja kantoran, nabung nggak bisa gitu. Tapi ya udah aku tulis aja. Jadi aku tulis ini detailnya sekian gitu. Tapi aku belum tahu law of attraction waktu Oh, itu. tapi kamu melakukannya Iya. dengan nggak sengaja gitu Nggak ya? sengaja, kayak gitu. Taunya jadi kenyataan, ntar detailnya di channel Banget. Susani. Bener-bener. Oh gitu ya? Wow. Kalau ngomongin makanan, favorit kamu apa nih? Pedes gitu kamu suka nggak sih? Aku suka banget. Fans banget sama pedas, ya ampun. Kamu jualan sambal kan? Sambal warisan ibu guys. Harus coba guys. Ini tadi ditambahin nggak ya? Nggak. Oh, nggak. Biar pure. Aku tuh suka makan mie instan gitu dicampurin sama sambal aku. Enak banget tau. Lebih mantap. Kamu ntar cobain ya. Boleh. Nih kita last bite dulu, Tres.
Udah habis guys Nih, ini. dihabisin deh. Biasanya yang terakhir gini yang enak sih. Iya. Bumbu-bumbunya ke bawah soalnya. Benar. Ini kita membuat netizen ngiler. Nih guys, kita last bite. Last bite. Last bite. Kayak pengen nambah gak sih? Aduh, enak banget. Iya. Recommended banget loh. Iya benar. Aku nggak nyangka akan seenak ini. Ini yang di TikTok kan, yang viral kan? Viral di TikTok, YouTube Short. So, kayaknya ini first time nih kita yang bikin video panjangnya. Wow. Mungkin ya. Nice. So guys, udah habis. Makasih Tresnani udah nemenin aku sambil ngobrol-ngobrol. Ya ampun, seneng banget. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Semoga kamu nggak kurang soalnya aku udah dimakan mulu. It's okay. Kalian harus coba ini guys. Dan oke deh guys, thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian ada ide YouTube apa lagi yang harus aku bikin, video apa lagi, makanan apa yang harus aku mukbangin, pokoknya kalian komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka collab kita, kalian juga boleh request, Kak collab ini dong topik ini, topik itu, gitu. Kalian request juga di bawah, oke? Yes. Dan thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. See you. Dan bye. See you, Ciao lovers.